Kota digali terus. Tata kelola atau kacau balau? Tahukah kamu kenapa jalan baru diaspal, 3 bulan kemudian digali lagi? Kenapa pelebaran jalan justru bikin macet makin parah? Kenapa drainase dibangun, tapi banjir tetap datang? Dan kenapa setiap ganti pemimpin, proyek berubah lagi? Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar salah tukang gali. Ini soal sistem tata kelola kota. Hari ini kita bongkar berdasarkan fakta ilmiah. Kota tumbuh lebih cepat dari perencanaan. Tahukah kamu, Indonesia mengalami lonjakan urbanisasi besar sejak 1970? Data historis BPS menunjukkan 1970, 14–17% penduduk tinggal di kota. 1990, 31%. 2000, 42%. 2020, lebih dari 50%. Artinya, dalam 50 tahun, kota kita tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Contohnya di Jakarta, kepadatan dan ekspansi beton membuat daya resap tanah turun drastis. Secara ilmiah, ini disebut urban hydrology imbalance. Semakin banyak beton, semakin sedikit air meresap. Semakin besar limpasan permukaan, semakin mudah banjir. Jadi, ini bukan cuma soal hujan. Ini soal struktur kota. Kenapa digali terus? Tahukah kamu, banyak kota tidak punya sistem utilitas terpadu. Air minum, beda dinas. Listrik, beda BUMN. Internet, beda swasta. Drainase, beda lagi. Akibatnya, jalan baru diaspal, PDAM gali. Selesai PDAM, fiber optik gali. Selesai fiber, drainase dibuka. Ini disebut dalam ilmu tata kelola, fragmented governance. Bandingkan dengan Singapura. Di sana, utilitas bawah tanah direncanakan dalam shared tunnel system. Satu kali bangun, dipakai bersama. Di banyak kota kita, tidak terintegrasi. Kenapa lebih suka bangun daripada rawat? Tahukah kamu, dalam ekonomi publik ada istilah capital expenditure bias. Artinya, pemerintah lebih suka bangun proyek baru daripada merawat yang lama. Kenapa? Karena proyek baru bisa diresmikan, ada pelang nama, terlihat kerja nyata. Perawatan tidak viral, tidak ada seremoni. Secara teoritis, ini disebut juga political budget cycle, karena kepala daerah menjabat kurang lebih 5 tahun. Maka proyek yang dipilih adalah yang terlihat dalam 5 tahun. Drainase dibersihkan rutin, tidak kelihatan. Tapi taman baru, Instagramable. Inilah kenapa banyak proyek setengah jadi, menunggu anggaran berikutnya atau berubah saat pemimpin berganti. Kenapa jalan dilebarkan tapi macet? Tahukah kamu, dalam teori transportasi ada istilah induced demand. Artinya, saat jalan diperlebar, kendaraan bertambah. Awalnya lancar, 6 bulan kemudian macet lagi. Karena solusi bukan hanya tambah jalan, tapi ubah sistem mobilitas. Transportasi publik, manajemen parkir, integrasi tata luang. Tanpa itu, perlebaran hanya menunda kemacetan. Kenapa banjir terus? Tahukah kamu? Banyak kota membangun tanpa menghitung kapasitas drainase jangka panjang. Alih fungsi lahan, resapan hilang, sedimentasi tak dibersihkan, saluran menyempit. Banjir bukan kejadian tunggal. Itu akumulasi kelalaian perawatan bertahun-tahun. Kenapa ganti pemimpin, ganti proyek? Tahukah kamu? Banyak kota belum punya master plan yang benar-benar dikunci lintas rezim. Di negara dengan perencanaan jangka panjang seperti Singapura, rencana kota bisa 30–50 tahun. Di kita, visi sering berubah tiap periode. Bukan selalu salah pemimpin, tapi sistem belum kuat menahan perubahan politik. Jadi, kenapa kota sering terlihat sembraut? Bukan karena tidak bisa, tapi karena koordinasi lemah, fragmentasi instansi, bias proyek baru, siklus politik 5 tahunan, perawatan diabaikan, urbanisasi terlalu cepat. Pertanyaannya sekarang,
Apakah kita mau kota yang sekadar terlihat bagus atau kota yang benar-benar tahan lama? Tahukah kamu, kota yang kuat bukan dibangun cepat, tapi dirawat konsisten. Jika kamu peduli tata kelola kota, like, komen, subscribe. @Gladiator Neraka